Pernah nggak kalian kejatuhan jejak? Pernah. Sebagian orang ada kepercayaan kalau kejatuhan jejak itu pertanda buruk. Kalau jatuh di kepalanya katanya ini ada kesialan. Kalau jatuh di pundaknya katanya saudaranya akan meninggal. Kalau jatuh ke pahanya yang kanan katanya akan diganggu oleh orang dekat. Kalau kiri orang jauh. Ada juga sebagian orang apabila menabrak kucing di jalan sampai mati, itu nanti akan pasti akan ketimpa sial. Maka harus diruat, betul. Ketimpa kucing, nabrak kucing, ya, maka orangnya sangat takut sekali. Pasti nanti akan ada kesialan besar. Ada juga kalau ada burung gagak, dia berbunyi, itu katanya akan ada orang meninggal. Ada juga orang yang menganggap angka tertentu sebagai angka sial, angka yang mendatangkan kemalangan. Sebagian orang menjadikan angka 13 itu sebagai angka kemalangannya. Sehingga begitu orang bangun gedung tinggi, misalnya lantainya 20, itu tidak ada lantai 13-nya. Jadi habis 11, 12, 12A, 14 dihindari, karena sebagian orang mengira dan meyakini angka 13 itu angka sial. Ada juga orang yang menganggap kesialan itu ada pada nama. Ada anak kok loron-loron, wah ini kabutan jeneng, diganti jenengnya. Ini merasa sial karena nama. Ataupun mungkin merasa sial karena hari tertentu atau bulan tertentu. Ada orang menikah kok bulan ini, bulan Muharram, bulan Suro, ini sungguh-sungguh dilarang oleh orang Jawa. Takut bener, akhirnya begitu menikah pada bulan ini terjadi satu kesialan. Wah, ini gara-gara menikah di bulan Suro, Muharram misalnya gitu. Ada orang kecelakaan, wah ini krono Selasa Pahing ini misalnya. Karena ada waktu-waktu tertentu merasa sial karena apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami. Ada juga misalnya melihat orang cacat, ketemu orang cacat. Begitu mentu orang cacat itu merasa sial. Wah, jangan-jangan anak saya seperti itu, dan seterusnya ya. Ini semua namanya tatoyur. Ya. Tatoyur itu merasa sial karena melihat atau mendengar sesuatu yang tidak ada dasarnya di dalam Islam. Itu namanya tatoyur. Tatoyur itu dari kata toyur. Toyur itu artinya burung. Orang-orang jahiliyah dulu kalau bepergian, kok di tengah jalan kok bertemu dengan burung yang lari ke kiri, terbang ke kiri, itu pertanda buruk, tidak boleh meneruskan perjalanannya, maka dia harus kembali. Orang dahulu tatkala mau berusaha, misalnya berusaha, membuka usaha, maka istikharahnya pakai burung disangkar, kemudian dilepas. Begitu dilepas itu kan kadang ada yang lari ke depan, lari ke belakang, lari ke kiri, ke kanan atau ke atas. Maka kalau larinya ke depan atau ke atas atau ke kanan itu baik. Tapi kalau lari ke kiri, ke belakang itu pertanda jelek. Maka orang itu mengurungkan niatnya untuk membuka usaha tersebut. Maka menghentikan satu aktivitas atau mengurungkan satu niat gara-gara melihat burung, perkembangannya bukan hanya burung, tapi segala sesuatu yang dilihat yang menjadikan orang itu berkeyakinan itu pertanda buruk, itu namanya tatoyur. Dan tatoyur itu merupakan hal yang dilarang karena ini merupakan tradisinya orang jahiliyah yang tak percaya sama takdirnya Allah Subhanahu
Maka tatoyur itu ada sejak, bahkan tidak zaman jahiliyah, sejak zamannya Nabi Musa dulu orang bertatoyur. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Fir'aun itu tatkala mereka mendapatkan kekayaan, mendapatkan kenikmatan, kebaikan, mereka kemudian mengatakan fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi. Mereka tatkala mendapatkan kebaikan, maka mereka mengatakan ini memang sudah sepantasnya milik kami mendapatkan. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tapi tatkala terjadi kekeringan, tatkala terjadi sesuatu yang tidak enak, maka mereka kemudian mengkambing hitamkan Nabi Musa dan pengikutnya. Ini gara-gara Nabi Musa, ya. Menyalahkan Nabi Musa, padahal kan nggak ada kaitannya. Ini gara-gara Nabi Musa, gara-gara ajalnya kita ketimpa sial begini dan seterusnya. Ini namanya tatoyur. Ada orang lomba misalnya, kok kalah, wah ini gara-gara dinone apa. Ini mengkambing hitamkan, ya, mencari-cari alasan dan merasa sial karena sesuatu yang tidak ada dasarnya, maka itu disebut dengan tatoyur. Tatoyur itu adalah di catatan kaki di bawah itu at-tatayyur wa dhannu sayyi alladhi fil qalb, prasangka buruk, ya, atau pertanda buruk yang disangkakan dalam hati, itu namanya tatayyur. Kemudian kita bereaksi, kita merespon tatayyur itu dengan satu perbuatan, misalnya di perjalanan karena nabrak kucing akhirnya nggak jadi terus, misalnya ada ziarah Wali Songo tengah di Surabaya nabrak kucing, wah tadi terus dilegi lowo terus balik ke situ. Maka baliknya dia ke rumah mengurungkan niatnya orang tersebut, namanya tiyarah. Itu bedanya tatoyur sama at-tiyarah. At-tiyarah huwa al-fi'lul murattab 'ala dhanni sayyi. Maka jangan ikut-ikutan seperti itu, karena Kanjeng Nabi tidak pernah seperti itu. Inna nabiyya la yatatayyaru, Kanjeng Nabi tidak pernah tatayyur, tidak pernah merasa sial dengan apa yang beliau lihat, yang dengar atau yang diketahui. Ya. Kemudian bagaimana kalau terjadi kepada diri kita? Ada gelas tiba-tiba jatuh pecah, piring pecah, wah ini jangan-jangan ini namanya tatayyur, ya, tatayyur. Bagaimana kalau menimpa diri kita? Yang pertama yang kita lakukan satu adalah harus tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah. Ini sebagaimana hadis yang pertama, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah itu termasuk musyrik, termasuk syirik, menyekutukan Allah, meyakini sesuatu itu bisa mendatangkan keburukan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ma minna illa, itu maksudnya tidak ada seorang pun ya kecuali terjadi di dalam hatinya tanda kesialan tadi itu. Bagaimana kalau terjadi demikian? Walakinnallaha yudhibu bitawakkuli, tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Artinya kita harus memerangi tatayyur itu dengan tawakal, pasrah nang kersane Gusti Allah. Ada bis nabrak kucing tadi, mau ke Wali Songo, ya sudah teruskan. Apa yang akan terjadi ya pasrahkan, kita hati-hati. Kalau memang terjadi sesuatu, jangan dikait-kaitkan sama kucing, ya. Karena kucingnya tidak ngapa-ngapain, sudah mati, dia tidak punya kekuatan apa-apa. Kalaupun terjadi sesuatu, ya itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah tawakal, sudah pasrah kepada Allah, apapun yang terjadi sudah pasrahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu tidak akan merubah apapun dari takdir Allah. Kemudian yang kedua, jangan pernah kita balik, jangan pernah kita mengurungkan niat gara-gara ada tatayyur itu. Artinya kita harus terus, karena kalau kita berhenti, kita balik dengan tanda-tanda kesialan tadi itu, ya
Maka dalam hadis yang kedua baginda Rasul bersabda, man raddat hutiyarah min hajatin faqad asyrak. Barang siapa yang tatkala melihat atau mengetahui tiarah, barang siapa yang bertiarah, merasa sial karena melihat sesuatu, kemudian dia menghentikan dari hajatnya, mengembalikan dari hajatnya, mengurungkan niatnya untuk menunaikan hajatnya, faqad asyraka, maka sesungguhnya dia telah musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka tatkala terjadi di dalam diri kita, dalam hati kita ada perasaan sial tadi, tatayur, teruskan, jangan kamu hentikan, teruskan. Jadi setelah tawakal tadi kemudian teruskan, terus jangan sampai berpengaruh kepada perilaku kita. Kalau berpengaruh kepada perilaku namanya tatayur, diikuti dengan tiarah, itu tidak boleh. Ya. Kemudian kalau sudah ada seperti itu, bagaimana cara meleburnya? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, maka faradu dalik. Ya, kalau sudah terjadi gitu gimana ya Rasul? Maka harus dilakukan kifarat, harus membayar kifarat, membayar denda, membayar peleburnya. Apa peleburnya? Berdoa. Apa doanya? Ayyaqula ahaduhum Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Allah, tidak ada keburukan kecuali keburukan yang telah ditakdirkan oleh Engkau, oleh Allah, dan tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Dibaca sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha khairuk. Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha khairuk. Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha khairuk. Jadi kalau ada kamu khawatir, cemas karena melihat pertanda kesialan kayak seperti itu, maka teruskan sambil membaca doa ini, ya. Dan teruskan, jangan sampai berpengaruh kepada perilaku kita. Jangan sampai kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah tidak takut, sama kucing takut. Nabrak kucing kucing kualat, sementara gak sholat gak kucing kualat. Jadi berarti ya, dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Syirik namanya. Kemudian setiap orang itu memang terkadang ada firasat, ada perasaan akan tertimpa sial dengan apa yang dilihat. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tatayyartum famdu. Kalau kalian, hati kalian tatayur, ada perasaan sial karena melihat sesuatu, famdu, maka teruskan saja, wa alallahi fatawakkalu, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan, salah satu la yaslamu minhunna ahad. Ada 3 perkara yang mana tidak ada seorang pun yang bisa terbebas darinya. Apa 3 perkara itu? Yang pertama adalah adzan atau suudzon, berprasangka jelek kepada orang lain. Fa idza dzananta fala tuhaqqi. Kalau kamu berprasangka buruk kepada seseorang, padahal orang itu tidak memperlihatkan gelagat yang jelek macam-macam, ya fala tuhaqqi, maka jangan engkau tahqiq, jangan engkau nyatakan, jangan engkau buktikan, jangan engkau mencari-cari pembuktian dengan tuduhan kamu, firasat persangkaan buruk kamu itu. Kemudian yang kedua adalah at-tiyarah. Fa idza tatayyarta fala tarji. Tatkala terjadi tatayur di dalam hatimu, merasa sial karena melihat sesuatu, maka kamu jangan kembali. Jangan jangan putuskan niat, jangan urungkan rencana. Kemudian yang ketiga adalah al-hasad. Wa idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu ada rasa hasad di dalam diri kamu, kepingin yang dimiliki oleh orang lain, fala tabghi, maka kamu jangan berbuat zalim kepada orang lain.
Jadi 3 perkara itu seringkali terjadi kepada kita, tapi jangan engkau perturutkan ya, perkara 3 itu. Maka yang keempat, tadi kalau kita terjadi tatayur, kita melakukan yang disebut dengan tafaul, al-fa'lu atau tafaul, optimis ya, optimis. Jadi kalau tadi habis nabrak kucing misalnya, itu kan perasaannya takut, cemas, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu ya. Maka harus tafaul, kita harus optimis melihat segala sesuatu yang kita lihat menjadi satu optimisme buat kita. Ketemu orang misalnya di bis, oh supirnya Pak selamat, alhamdulillah pokoknya selamat gitu. Itu namanya tafaul ya. Tafaul itu sebaliknya tatayur. Kalau tatayur itu merasa akan ditimpa sial karena mendengar atau melihat, mengetahui sesuatu. Tapi kalau merasa akan mendapatkan kebaikan dengan melihat, mendengar sesuatu, itu namanya tafaul. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang, siapa namamu? Namaku Suhail ya Rasulullah. Suhail dari kata sahal, sahalallahu amrakum, mudah-mudahan Allah memudahkan urusanmu. Ada orang lagi ditanya, siapa nama kamu? Ghifar. Oh, Ghifar nama kamu? Iya, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu. Ada orang namanya Aslam. Oh, jenengmu selamat, sa Aslam. Ya. Salamakallah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kamu. Ini namanya tafaul. Maka kalau ada nama diganti sama Kanjeng Nabi ya, itu gara-gara Nabi tidak suka kepada nama-nama yang jelek ya, nama-nama jelek. Ada orang perempuan namanya, siapa nama kamu? Nama kulo Asiyah. Asiyah itu orang yang wanita yang bermaksiat. Wah, jangan, kamu itu namanya Jamila, awakmu cantik. Ini karena bukannya tatayur, tapi kan Nabi tidak suka nama-nama yang jelek. Maka ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku mengikuti persangkaan hambaku. Jadi kalau kamu berprasangka jelek kepada Allah, akan terjadi kecelakaan, kemudian terjadi kecelakaan beneran, yaitu salahmu yang telah berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hilangkan persangkaan-persangkaan buruk, falyadunan nabi masya'a. Maka hendaklah seorang itu bersangka kepada Allah sesuai dengan kehendaknya. Maka hendaknya kita berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, laisa minna man tatayyara, bukanlah termasuk golongan kami orang yang bertatayyur, orang yang merasa sial karena melihat atau ketimpa sesuatu. Maka tatayyur ini harus dihilangkan dari hidup kita.